Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan lagi kembali podcast kita hari ini, khususnya dalam seri Bincang Akademia Yayan Parepare yang dikelola oleh Humas Yayan Parepare. Saya selaku host dari Bincang Akademia, Muhammad Taufiksam. Kali ini kedatangan lagi seorang tamu, seorang ibu dosen lagi yang datang di studio untuk berdiskusi terkait tentang penelitian yang dilakukan oleh beliau bersama tim untuk penelitian di tahun 2020 dan 2021. Assalamualaikum Bu Andi Nurul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu? Sehat? Baik. Ya. Sehat. Insan Akademi saya Parepare. Hari ini kita kedatangan Ibu Andi Nurul Mutmainnah, MSc. Beliau adalah salah seorang dosen di Yayan Parepare untuk prodi pengembangan masyarakat Islam ya. Betul. Pengembangan masyarakat Islam, dan beliau juga adalah seorang peneliti di tahun 2021. Penelitian apa ini Bu? Pengembangan prodi apa? Pengembangan prodi. Pengembangan program studi ya. Dari penelitian Ibu Andi Nurul ini mengangkat judul terkait tentang resiliensi mahasiswa dari keluarga miskin di masa pembelajaran online. Nah, hal yang menarik ketika kita berbicara Bu terkait tentang resiliensi ini, karena mungkin insan akademis, adik-adik mahasiswa juga ingin mengetahui sedikit tentang apa itu resiliensi, karena istilah ini kan mungkin masih istilah yang asing. Jadi kalau adik-adik insan akademis itu resiliensi itu lebih banyak berbicara kita kepada bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang untuk memulihkan kembali kondisi atau kemudian kembali kepada kondisi semula karena adanya tekanan. Nah, mengingat di tahun 2020 dan 2021 kita apa istilahnya, kita diguncang oleh bencana besar Bu, itu wabah COVID-19, sehingga mau tidak mau proses pembelajaran kita yang dari dulunya itu orang terbiasa untuk pembelajaran tatap muka, tiba-tiba itu dialihkan secara total menjadi pembelajaran online. Nah, yang menjadi polemik adalah ketika kita berbicara tentang pembelajaran online, pemerataan terkait tentang kemampuan para mahasiswa kita untuk menghadapi pembelajaran online ini pasti berbeda-beda. Karena kan di kampus kita ini notabene-nya ya kita belak-belakan saja bahwa ada yang berasal dari keluarga yang dengan ekonomi yang mungkin mencukupi dan ada yang kurang mencukupi. Nah, apalagi di penelitian dari Ibu Andi Nur dengan siapa kemarin Bu meneliti? Dr. Muhammad Jupri. Oh, Pak Dr. Jupri. Ya, ini terkait tentang bagaimana para mahasiswa dari keluarga miskin ini mencoba untuk menghadapi pola pembelajaran online. Nah, silakan Bu Andi Nur, apakah memang yang saya sebutkan ini yang melatar belakangi penelitian Bu Nurul dengan Pak Jupri, atau mungkin ada latar belakang yang lain yang membuat Bu Andi Nurul tertarik untuk mengangkat ini? Silakan. Iya, terima kasih Pak Taufik. Jadi penelitian ini kenapa menarik untuk diteliti? Karena yang pertama di tahun 2019 hingga 2021 itu pandemi COVID masih merebak di seluruh dunia. Betul. Khususnya di Indonesia. Dan ternyata bukan hanya dari sistem sosial saja mempengaruhi, tapi mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga sistem pembelajaran di Indonesia juga mengalami perubahan. Dan ini juga menjadi salah satu bentuk perubahan dari sistem pembelajaran mahasiswa yang dulunya bersifat offline dan sekarang menjadi online. Sebenarnya di satu sisi pembelajaran online ini memiliki sisi positif, yaitu di mana sistem pembelajaran ini menjadi lebih efektif dan efisien dan bisa dilakukan di mana saja. Di mana saja, kapan saja, betul. Di mana saja dan kapan saja. Akan tetapi kalau misalnya ditelusuri kembali, ternyata tidak semua masyarakat, kelas masyarakat siap untuk menghadapi pembelajaran online ini. Karena yang pertama adalah pembelajaran online ternyata membutuhkan alat dan material
juga kesiapan mental. Betul, gitu. betul. Yang pertama adalah mulai dari handphone, Ya, gadgetnya harus ada gadgetnya ya, gadget sebagai alat. Gadget minimal handphone. Ya. Ya, kalau smartphone lah minimal. Ya, smartphone, ya, smartphone. Atau bisa juga laptop, ya. Laptop minimal smartphone lah mereka memilikinya, dan juga harus ada kuota internet. Iya. Nah, lalu yang menjadi permasalahan yang ada di Indonesia setelah saya pelajari beberapa jurnal dan penelitian bahwa Indonesia, apalagi di daerah terpencil, itu belum siap akan hal tersebut, akan kesiapan dalam menerima sistem pembelajaran online. Ya, karena sarana infrastruktur jaringan itu, Bu, ya, salah satunya. Ya, salah satunya sarana infrastruktur. Nah, sementara yang juga menjadi polemik adalah perubahan sistem pembelajaran online. Ternyata mahasiswa kampus menjalankan kebijakan untuk membuat mahasiswa belajar dari rumah, gitu. Belajar dari rumah, sementara mahasiswa ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya di daerah terpencil, di desa, di pokoknya daerah yang memang di pelosok gitu, yang kurang sinyalnya. Jadi ini menjadi permasalahan juga dalam sistem pembelajaran online ini, dan juga selain itu, selain daerahnya yang kurang sinyal, lalu perekonomian mulai dari mahasiswa harus menyediakan smartphone yang mungkin harga smartphone itu kan juga, ya betul, paling murah ya 1 juta lah, kita ambil 1 juta, betul. Itu pun second. Itu pun second, ya. Itu pun second. Ada juga yang 1 juta tapi kameranya yang ini masih MP4. Betul. Harganya 1 juta tapi tidak bisa diinstalkan aplikasi untuk kuliah online. Gitu ya. Iya. Jadi itu juga menjadi kendala. Sampai-sampai di berita juga banyak mengatakan bahwa ada orang tua yang menghabiskan tabungannya untuk membelikan handphone kepada anaknya. Bahkan ada sampai berita kemarin beberapa kasus kita lihat, bahkan sangat miris bahwa orang tuanya sampai harus mencuri untuk membelikan anaknya HP, atau mungkin mencuri langsung HP untuk anaknya pakai sekolah. Ini kan sebenarnya kontradiksi dengan niat pendidikan itu sendiri. Betul. Itu akan menjadi kontradiksi, dan sebenarnya itu permasalahan yang terjadi selama sistem pembelajaran online ini. Nah, sehingga tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana bentuk resiliensi. Resiliensi di sini adalah saya ingin melihat upaya mahasiswa baik dari sisi sosial, baik dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran online ini, yang memang kebutuhannya bukan hanya kebutuhan 1 atau 2 saja, tapi ini kebutuhannya kompleks, gitu. Betul. Betul. Mulai dari sisi infrastruktur, sisi material, sisi apalagi internetnya dan sebagainya. Nah, kalau misalnya dengan alasan seperti itu, menurut kan saya lihat ini penelitian Ibu sendiri ini sudah diterbitkan di salah satu jurnal, apalagi Litbang ya, Litbang Kemenak, Al-Kalam. Di sini saya melihat data bahwa selama pembelajaran online ternyata kita bicara dulu dari penggunaan kuota, rata-rata bahkan penggunaan kuota internet itu di atas 73% itu penggunaan kuota internetnya itu Rp100.000. Nah, ketika kita berbicara dengan nominal angka yang seperti itu untuk keluarga miskin, otomatis ini sangat berat. Kenapa? Karena 100.000 bolehlah kita katakan, ketika kita pun merasakan sebagai dosen yang menggunakan kuota internet, dalam sebulan biasanya kita menggunakan itu internet ya sekitar 15 sampai 20 giga. Itu pun biasanya masih kita tambah. Nah, bagaimana dengan yang keluarga miskin itu ya? Kemudian ada lagi data yang mengatakan bahwa ternyata perkuliahan online ini lebih banyak yang menurun IPK-nya dibanding yang naik IPK-nya. Nah, apakah memang proses resiliensi itu ketika Ibu Nurul turun bersama tim untuk melihat apakah proses resiliensi itu di tahap ini itu masih sementara berproses atau memang inilah hasilnya? Ya, silakan Bu.
Jadi dalam penelitian ini saya melakukan pada saat pada saat ya. Pembelajaran online. Betul. Pembelajaran online masih berlangsung sekitar 2021 akhir. 2021 akhir atau 2020 awal? 2021 akhir bulan Juli. Oh, Juli sorry, ya. Pertengahan ya. Pertengahan itu masih Juli. Pembelajaran online. Betul. Dan data yang saya dapatkan ternyata memang penggunaan kuota internet itu bukan bilang 50.000 per bulan, betul, itu 100.000 ke atas. Iya. Saya sempat mewawancarai beberapa mahasiswa bilang, kenapa penggunaan kuota internet ini menjadi membengkak gitu ya? Karena kan kita kan ada fasilitas Edlink. Betul. Kalau di IAIN Parepare ada Edlink. Ada juga Siswo yang dimana kalau misalnya kita akses itu melalui website yang mungkin kuotanya tidak terlalu banyak. Namun setelah saya telusuri ternyata memang pembengkakan kuota itu terjadi karena pemakaian video. Iya, video call. Iya, video conference. Video conference, betul. Lewat yang Zoom dan Google Meet. Ya, Google Meet. Betul. Yang ternyata itu dalam satu pertemuan bisa menghabiskan sekitar 500 megabyte, 500 MB kata beberapa informan seperti itu. Jadi memang pembengkakan ini jumlah anggaran itu di kuota internet selain dari pembelian smartphone itu sendiri. Nah, bagaimana strategi dari para mahasiswa yang dalam penelitian baru itu masuk dalam kategori keluarga kurang mampu ini untuk berupaya memenuhi kebutuhan itu, kebutuhan kota yang di atas rata-rata itu. Nah, otomatis kan mereka ini membeli, apakah mereka pada akhirnya memutuskan untuk saya jami kuliah menikah mas saja atau bagaimana? Karena saya lihat kemarin ini Bu, waktu kuliah online lebih banyak mahasiswa kita menikah. Saya tidak tahu apakah itu adalah karena keputusan daripada beli kuota mahal-mahal, mending saya menikah saja, atau ada cara lain yang dilakukan Bu, silakan. Oke, baik. Ya, menarik sekali pertanyaannya ya. Jadi pertama kami dalam penelitian ini kami mengidentifikasi dulu siapa mahasiswa miskinnya. Jadi kategori mahasiswa miskin ini kami ambil dari data yang ada di kampus, di mana data UKT-nya yang kita sangat lihat. Bagusnya lagi, ini kampus sudah mengidentifikasi dari awal mahasiswa baru bahwa ini adalah mahasiswa yang kurang mampu. Menengah dan mahasiswa menengah atas gitu. Jadi itu sangat terbantu sekali buat kami untuk bisa mengambil data tentang mahasiswa dari ekonomi lemah atau dari keluarga miskin gitu. Itu yang pertama, data yang kami ambil dari data kampus. Dari data kampus itu menunjukkan bahwa mahasiswa dari keluarga miskin mendapatkan pemotongan UKT 400.000. Nah, jadi mereka hanya mendapatkan pembayaran UKT ini biasa setengahnya lah misalnya. Iya, 400.000. Jadi hal tersebut juga sangat membantu dalam pengeluaran mereka selama perkuliahan. Setelah didata bahwa mereka dari keluarga miskin, lalu diwawancarai lah, bilang bagaimana penggunaan internet, apakah mereka mendapatkan bantuan internet dari pemerintah, lalu sekarang selama COVID ini berapa pendapatan keluarga gitu. Betul. Dan ternyata mungkin tidak saya tunjukkan dalam jurnal, tapi ada yang data yang saya dapat bahwa sekitar 83% orang tua mereka itu mengalami penurunan pendapatan. Betul. Ya, jadi selanjutnya mahasiswa ini memang harus memutar otak bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan uang memenuhi kuota mereka yang lebih dari 100.000 per bulan ini. Nah, salah satunya adalah yang pertama, mereka mengambil pekerjaan sampingan. Part time panggil mereka. Mereka part time. Namun memang dari sebagian besar informan melakukan part time. Jadi bentuk resiliensi mereka adalah dengan menggunakan bantuan pemerintah berupa kuota internet dan juga melakukan part time itu. Atau mencari pekerjaan di luar perkuliahan. Iya. Itu yang
saya dapatkan. Upaya yang mereka lakukan Upaya, untuk iya, bentuk resiliensi mereka dari sisi sosial dan ekonomi Iya. mereka. Saya juga mau bertanya, Bu, apakah ketika Ibu turun ke lapangan untuk mewawancarai para mahasiswa ini, apakah Ibu pernah ada nanti menanyakan terkait tentang apakah mereka mengalami shock ketika terjadi perubahan pola pembelajaran yang dulunya tatap muka menjadi online? Misalnya juga apakah karena mereka pada akhirnya ada di rumah sehingga waktu belajar mereka ini terkuras untuk membantu orang tua. Nah, apakah memang selama Ibu melakukan wawancara ini ada ditemukan hal-hal seperti itu? Iya, ada. Oh iya. Jadi ada saya temukan, tapi saya tidak masuk ke dalam data karena itu tidak termasuk dalam indikator saya penelitian, gitu. ya betul. Jadi ada beberapa mahasiswa yang memang sengaja untuk cuti kuliah. Jadi mereka cuti kuliah selama ada yang 1 semester, ada yang 2 semester. Lalu saya mengatakan, apa yang kalian lakukan selama cuti tersebut? Ternyata mereka membantu orang tua mereka gitu. Ada yang orang tuanya sebagai tukang parkir, jadi selama perkuliahan itu mereka cuti karena kan parkiran kan sudah tidak ada selama COVID. Iya, betul, karena banyak pembatasan betul. PSBB, pembatasan sosial skala besar, terus pembatasan sosial skala mikro yang dimana memang mobilisasi warga itu dibatasi. Jadi tukang parkir itu jadi kehilangan pekerjaan, tidak ada parkiran gitu ya, tidak ada mobil yang mau parkir, jadi tidak dapat uang. Tidak ada lahan parkirnya, ada lahan parkir, tidak ada yang mau parkir begitu. Tidak ada yang mau parkir gitu ya, tidak ada yang parkir mobilnya, jadi mau tidak mau ya cari lagi usaha lain. Salah satunya ternyata di selama COVID ini penjualan makanan. Penjualan makanan itu ternyata menjadi salah satu pekerjaan sampingan mahasiswa dan orang tua mereka dalam menghasilkan uang. Oh, yang jual makanan online ini atau yang bukan makanan nasi kuning, kue. Iya. Karena selama COVID memang ternyata itu makanan laku. Oh, ternyata. Saya juga heran kenapa bisa ya laku. mungkin karena orang sudah tidak bisa ke pasar, jadi ya mending cari ke orang yang sudah dari pasar memang kita beli makanannya. Iya, jadi mereka menjual makanan seperti nasi, sayur, tempe, yang makanan langsung. Yang dulunya memang bukan penjual makanan jadi ya? Iya, dulunya bukan penjual makanan, karena selama COVID tidak ada lahan parkir, jadi teralihkan menjadi penjual makanan. Oke. Apa ya, salah satu bentuk ini jadi memang benar kata pemerintah, pertanian itu menjadi salah satu komoditas atau bidang yang tidak terpengaruh oleh COVID. Betul. Karena ya saya lihat sendiri di lapangan bahwa mereka yang kehilangan pekerjaan ternyata beralih menjadi penjual makanan gitu. Betul. Iya. Itu memang ini makanan itu menjadi komoditas yang menarik juga dijual selama COVID itu. Ini, oke. Ya, terakhir ini Bu, kalau misalnya ini kan podcast ini disaksikan oleh para mahasiswa kita. Nah, ketika nanti mahasiswa menonton ini, kemudian ada yang tertarik untuk mengangkat penelitian terkait tentang objek yang sama dengan Ibu Titi, kira-kira apa lagi yang menarik Bu yang bisa diteliti? Oke, yang bisa diteliti dari penelitian ini ya. Selanjutnya bisa jadi penelitian kan akhir dari penelitian ini ternyata membuktikan bahwa mahasiswa itu dalam nilai IPK-nya atau indeks prestasinya ternyata signifikan tidak ada yang naik gitu, signifikan nilainya tetap atau menurun gitu. Malah, Artinya perlu penelitian kembali bahwa efektivitasnya. Efektivitas pembelajaran online ini selanjutnya seperti apa gitu. Maksudnya bagaimana baiknya supaya ada inovasi. Iya, ada inovasi, dan bagaimana baiknya ini pembelajaran online mampu memberikan ilmu kepada mahasiswa baik secara secara pengetahuan maupun secara IPK-nya gitu, dapat meningkatkan IPK-nya dari pembelajaran online ini. Sehingga mungkin penelitian selanjutnya adalah faktor penarik dan faktor pendorong mahasiswa dalam
studi pembelajaran online, karena bagaimanapun dalam perkembangan teknologi pembelajaran online itu sangat sulit untuk dihilangkan. Betul, gitu. betul. Apalagi sekarang alat-alat gadget itu sudah sangat mendukung sekali pembelajaran online. Hanya kesiapan mahasiswa kita ini yang perlu ditelisik lebih jauh untuk bagaimana cara mereka untuk agar bisa lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan pembelajaran online ini, baik dari pengetahuan mereka baik maupun dari prestasi mereka. Baik, terima kasih Bu Andi Nurul atas bincang-bincang kita sore hari ini. Baik, insan akademisi yang pare-pare, itulah tadi bincang penelitian kita dengan Ibu Andi Nurul Mutmainah terkait tentang penelitian dilakukan oleh beliau bersama timnya di tahun 2021 yang membahas tentang resiliensi mahasiswa dari keluarga miskin di masa belajar online. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Andi Nurul ini bisa menjadi referensi dari adik-adik untuk menjadi bahan diskusi kalau nanti mau cari penelitiannya Ibu Andi Nurul yang lebih lengkapnya jurnalnya. Silakan buka di jurnal Al-Kalam Bu ya tadi. Di jurnal Al-Kalam, di situ ada penelitiannya. Atau bisa di Google Scholar. Bisa di Google Scholar. Cari nama saya, Nurul Mutmainah, akan terlihat semua list penelitiannya. Betul. Salah satunya resiliensi itu. Nah, silakan buka di Google Scholar, cari namanya Bu Andi Nurul Mutmainah di situ. Ya, yang pare-pare, di situ nanti akan dilihat penelitian terkait tentang ini. Terima kasih Bu Andi Nurul sekali lagi. Insan akademisi yang pare-pare, saya selaku host dari Bincang Akademia untuk di sore hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.